Oke, kita langsung masuk ke market analysis untuk 17 Mei 2022. Kira-kira apa saja yang menjadi faktor penggerak market? Ada Fed speaker, retail sales, lockdown China, lalu kemudian tentang resesi dari Inggris. Termasuk dengan beberapa hal terkait dengan data yang sempat dirilis tadi siang ya. Oke, untuk retail sales sendiri dari Amerika akan memberikan respon market yang cukup signifikan karena market akan mencoba melihat dari sisi lain terkait dengan daya beli konsumen. Dan resesi Inggris ini yang dikhawatirkan oleh Gubernur Bailey, ya Gubernur BOE Andrew Bailey. Terkait hal tersebut harus dilihat dari data CPI yang baru akan dirilis besok, jadi untuk siang ini tidak akan terlalu berpengaruh. Dan kita lalu awali dengan Fed dan ECB speaker di jam 00 waktu Indonesia bagian Barat. Ada Lagarde speech dari ECB yang kemungkinan akan berbicara terkait dengan prospek kedepannya, apakah kenaikan suku bunga akan lebih dekat apa tidak. Sementara untuk jam 1 dini hari, yaitu ada US Fed Powell speech, dan walaupun keduanya di event terpisah, tapi yang paling penting disoroti adalah Powell yang kemungkinan akan kembali membahas tentang inflasi. Dan juga tentunya apakah ada indikasi mereka akan melakukan kenaikan jauh lebih agresif, berarti ditandai dengan 75 basis point, atau justru kembali tetap dengan 50 basis point. Of course, kalau 50 basis point, inilah yang sudah diantisipasi oleh market atau discount market sebanyak 4 kali kenaikan 50 basis point. Nah, selain Powell, perhatikan juga Bullard, Harker, dan juga Messer. Beralih dengan data impact ya, atau high impact data dari Amerika, retail sales di malam hari 19.30, termasuk juga core retail sales. Walaupun di sini ada basis tahunan ataupun basis bulanan, tapi kita coba perhatikan dari keduanya ya, basis tahunan ataupun basis bulanan, karena akan memberikan efek yang berbeda. Nah, ini berikutnya adalah skenario retail sales, Anda bisa lihat sini. Untuk basis tahunannya diperkirakan turun 4,2% dari 6,9%, sementara basis bulanan 0,9% dari sebelumnya 0,5%. Of course, yang paling standar adalah aktual lebih besar dari ekspektasi, berarti strong dollar, dan aktual lebih kecil dari ekspektasi, berarti dia weak dollar. Nah, sementara kalau misalkan kita bicara tentang belanja konsumen sendiri, diperkirakan bulan April itu mengalami kenaikan. Otomatis ini yang akan ditunjukkan dengan data monthly atau basis bulanan dari 0,5 menjadi 0,9%. Tentunya berbeda dengan kondisi yang yearly atau basis tahunan yang diperkirakan justru turun. Tapi kita akan lihat ya secara keseluruhannya kan seperti apa. Yang jelas kalau memang ternyata data bulanannya naik, ya of course kita akan melakukan kenaikan lebih dulu untuk dolar. Tapi kemudian kalau misalkan ternyata data relatif mix, yaitu dengan basis tahunannya ternyata lebih lemah, of course dolar akan kembali melemah. Kemudian dari Inggris, meskipun siang ini sudah dirilis terkait dengan sektor tenaga kerja yang dirilis bagus, jadi pound sterling sesuai skenario biarkan dia naik. Namun untuk besok kita akan fokus di inflation rate, oleh karenanya skenario tentang buy on rumors and on fact saya rasa masih tetap berlaku sampai besok ya, apalagi dengan data unemployment rate tadi cukup bagus sehingga membuat pound menguat untuk lebih dulu ya. Jadi kita bisa manfaatkan hal tersebut, didorong sampai 1.2450 mungkin bisa ya. Apakah itu akan merubah strategi kita atau tidak? Yang jelas skenario untuk inflasi ini sendiri, ini yang membuat kenapa Bailey sempat uring-uringan ataupun khawatir. Karena inflasi Inggris diperkirakan 9,1%, nyaris menyentuh 10%. Sementara Bailey sendiri khawatir tembus di atas 10%. Nah, untuk lockdown China sendiri, otoritas setempat mulai buka aktivitas bisnis secara bertahap, tapi masih beberapa aturan yang tetap dijalankan. Kemudian, tapi setidaknya ini adalah kabar balik ya. Tapi pasar akan fokus ke pengumuman LPR atau loan prime rate di hari Jumat. Terakhir kita lihat dari sisi crude oil, di mana Uni Eropa belum temukan kesepakatan tentang embargo minyak Rusia. Dan Hungaria ingin aturan embargo tersebut dikecualikan untuk pengiriman jalur pipa. Kalau memang bisa dilakukan, maka Hungaria akan mengikuti apapun yang disepakati oleh Uni Eropa. Tapi kalau memang ternyata itu tetap diberlakukan juga terhadap jalur pipa, maka Hungaria tetap akan menentangnya. Nah, sementara sentimen risiko sedikit membaik ya, sehingga inilah yang berhasil mengangkat harga minyak, termasuk salah satunya kabar dari China tadi. Nah, kunci utamanya tetap di gangguan pasokan, demand yang belum pulih, dan juga keterbatasan supply. Technical view gold, crude oil, dan juga pound sterling di jam 1 siang. Kali ini kita lihat dari kondisi gold yang sudah berada di 1 poin atau 1827 ya. Kurang lebih dengan high 1830, sementara crude oil sendiri berada di 18 atau 114 dengan high 114,96 atau nyaris menyentuh 115, dan pound sterling sendiri berada di 1.2360-an ya. Kalau kita lihat
dan perhatikan posisinya berada di titik pantulan atau di kenaikan, dan kita bisa melihat di sini kondisi yang sangat mendukung untuk kenaikan. Berarti skenario untuk buy on rumor, sell on fact untuk pound sterling menjelang rilis data inflasi besok masih tetap mendukung. Apalagi dengan rilis data tadi siang kurang lebih dengan sektor tenaga kerja yang cukup fantastis ataupun yang masih tetap positif. Oke, tapi perhatikan saja level area yang ada di area Fibonacci retracement ya untuk grafik daily, terutama itu berada di kisaran 1.2450-an, dan juga perhatikan area 50% retracement-nya 1.2396. Saya rasa kalau misalkan tidak ditembus jangan lakukan buy, tapi kecuali kalau misalkan minimal dia tembus 1.2396, Anda boleh follow buy dengan target terdekat adalah 1.2450-an. Nah, ini akan memberikan indikasi selanjutnya apakah dia akan terjadi breakthrough atau tembusan atau justru kembali dalam pola tekanan. Nah, kenapa kita melakukan buy? Karena kemarin juga dia sudah tembus area resisten dari falling wedge, kemudian seperti biasa kalau diiringi dengan penembusan maka selalu dia akan terjadi pullback lebih dulu. Itulah sebabnya kenapa kita memberikan rekomendasi pagi ini kurang lebih melakukan buy on dip-nya cukup jauh di 1.25-an ya atau 1.2250-an. Ini ditarik dengan Fibonacci retracement dari puncak ke bottom. Anda bisa lihat di sini dia berada di area ini ya. Kalau ternyata dia tidak berhasil tembus area 61.8% menurut Fibonacci retracement, sebetulnya dia masih bisa terjadi penurunan. Apalagi begitu kenaikan dia sudah mendekati area arsir biru, di mana area ini kemungkinan ada di 50 dan juga 60%. Itu tandanya bisa saja terjadi rejection. Oleh karenanya saya masih lebih aman, tunggu saja level pullback-nya sampai areal yang tadi pagi sempat disebutkan ya. 1.2250, 1.2270, atau mungkin kalau situasinya sangat-sangat bagus, kalau memang ini dorongannya tetap tembus, tapi saya tetap prefer 1.2396 lebih dulu. Oleh karenanya, lakukanlah buy di area 1.2250 ataupun 270, atau kecuali mendapati area penembusan di atas area 1.2449. Itu yang jauh lebih aman. Sementara untuk crude oil sendiri, Anda bisa lihat di sini, dia sudah tembus resisten dari triangle, dan kemarin kita sudah sempat sebutkan sebaiknya dia harus atau bullish dibutuhkan lebih atas atau di atas 112, dan itu yang terjadi. Oleh karenanya kita melihat areal ini sudah terjadi penembusan sehingga sangat layak untuk lakukan follow buy ya. Tapi yang paling aman, lagi-lagi Anda harus hati-hati dengan area 116.40-an. Itulah Fibonacci retracement daily 61.8%. Tapi of course kalau ini bisa ditembus ya Anda boleh hold buy. Bagaimana dengan posisi yang belum entry ya? Anda bisa lebih aman tunggu di level 112.05. Kita lihat ya. Dari skenario yang tadi pagi pun kita menunggu di 112.20-an ya minimal. Itu berarti sesuai dengan daily-nya 112.00. Nah, sementara di grafik keempatnya sendiri Anda bisa lihat di sini jalurnya sebetulnya kondisinya adalah seperti demikian. Kita menggunakan Fibonacci expansion. Kemudian di sini saya menggunakan Fibonacci retracement. Nah, tapi sebetulnya realnya Anda bisa saja begini ya. Kalau saya pisahkan Fibonacci retracement ini sebetulnya belum kita pakai ya, belum kita gunakan. Lalu kemudian kita masih dalam jalur uptrend dari Fibonacci expansion, dan Anda lihat di sini targetnya Fibonacci expansion 161.8%. Nah, sementara arealnya dari titik ini ya, maka kita gunakan saja wave terakhir, kita hitung untuk perkiraan koreksinya. Barulah kita gunakan Fibonacci retracement seperti ini. Nah, kita zoom. Kita lihat di sini potensi pergerakannya Anda tinggal tunggu sebetulnya di area 23.6% atau 38.6%. Sementara kalau misalkan kita perhatikan dari candlestick, 3 candlestick di grafik 4 cenderung meragukan, sehingga sangat wajar kalau kita tunggu pullback-nya ataupun koreksinya. Nah, Anda bisa lihat di sini 23.6% atau 38.6%. Saya lebih nyaman dengan angka 38.6% atau 50%. Ya, berarti strategi untuk melakukan buy on dip-nya masih tetap bisa dilakukan 112.20-an atau mungkin naikkan saja di 112.40-an ya, sesuai dengan 38.2% ini. Nah, terakhir kita lihat dari sisi gold, di mana potensi dari trend channel yang menukik ataupun dalam jalur penurunan, itu sebabnya kita anggap tren besarnya sebetulnya masih dalam pola penurunan. Tapi karena dia dilihat dari posisi ini, maka masih memiliki jarak untuk mencapai resisten. Tapi hati-hati di area resisten. Kita lihat di daily chart-nya. Kenapa kita lakukan buy? Karena candlestick yang ternyata justru menunjukkan areal tersebut bisa dibilang hammer ya. Ini adalah candle kedua hammer.
dan sempat turun ke 1786 tapi kembali tutup di atas trend channel, jadi masih di dalam trend channelnya. Tapi kita lihat dari sini adalah daily MA 200 yang berada di 1835. Jadi kalaupun naik tapi gagal tembus 1835 percuma, apalagi sekarang dia sudah bertahan di 1830 sebagai area tertinggi. Jadi pastikan dia tembus dulu 1835 baru Anda boleh follow buy. Dengan catatan bahwasanya hati-hati juga di beberapa resisten berikutnya, ada 1845 dan juga mungkin yang paling besar adalah yang paling utama 1860 1865 ya. Kalau selama memang ternyata dia gagal tembus, nah itu berarti kita anggap dia akan kembali dalam jalur penurunan yang besar, bahkan bisa saja jauh lebih rendah dari potensi penurunan sebelumnya. Dan beralih ke grafik H1, di mana grafik H1 sebetulnya dia sudah terjadi penembusan ya dari resisten trendline. Sementara tadi pagi sebetulnya kami memberikan rekomendasi itu karena memang kondisinya belum tembus. Sekarang sudah tembus, jadi kita akan coba lihat lebih dulu grafik H1 ini baru saja terjadi penembusannya satu candle ya. Jadi kita butuh satu candle terakhir, yaitu candle yang sekarang. Kalau memang ternyata berhasil ditutup bullish kembali atau bertahan di atas resisten ini, maka Anda boleh follow buy, terutama kalau misalkan dia tetap bertahan tembus di atas 1830. Jadi kalaupun Anda follow buy 1830, Anda harus waspada dengan areal 1835, sehingga yang jauh lebih aman adalah menunggu areal tersebut ditembus. Nah, di grafik H4 sendiri, kembali dengan jalur trend channel yang turun, maka yang paling aman sebetulnya kita menunggu sampai level resisten ada 1850, 1853. Kalau ternyata dia gagal ditembus, berarti ada kemungkinan potensinya dia kembali dalam jalur penurunan. Jadi Anda boleh lakukan sell di areal tersebut, tapi dengan stop loss harusnya ditempatkan di atas areal resistennya. Ya, anggap saja 1855, 1858 itu adalah resisten yang paling minimal. Kalaupun misalkan Anda mau tempatkan stop loss di atas 1860, it would be better, tapi ya semua tergantung dari strategi ya. Sementara untuk Fibonacci retracement, kalau kita gunakan Fibonacci retracement, aturannya adalah 61,8%. Yang kali ini di grafik 4, 61,8%-nya adalah 1830. Kebetulan sama dengan grafik H1 tadi. Tapi intinya kalau misalkan itu tembus, Anda boleh follow buy, tapi Anda punya ruang sampai 1850-an ya. Sementara kalau yang diinginkan skenario-nya adalah dia biarkan pullback lebih dulu. Pullback-nya sampai mana? Setidaknya ada areal 1813 atau mungkin sekitaran 1815, Anda bisa lakukan buy di situ. Nah, tapi dengan catatan pula teman-teman, perhatikan dengan Fibonacci retracement-nya, kalaupun misalkan dia terjadi penurunan 1803, maka Anda boleh follow sell kalau dia breakthrough 1803 atau tembus 1803. Sementara untuk resistennya sendiri, kalau dia tidak tembus, Anda lakukan sell di dekat 1850-an, dengan stop loss-nya juga harus ditempatkan di atas resistennya. Tapi kalau tembus, Anda boleh hold ataupun tahan posisi buy Anda, karena itulah menjadi jembatan bahwa dia akan berubah tren dari asalnya tren penurunan tersebut. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading.